Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat maya dan perdukunan akhir-akhir ini geger oleh tantangan dari dua orang YouTuber. Sebenarnya ada YouTuber ketiga, tapi yang besar subscribernya lebih dari 1 juta itu ada dua, yaitu yang pertama Ferry Irwandi, kemudian yang kedua adalah Pesulap Merah. Ferry Irwandi memberi tantangan kepada semua orang, baik di Indonesia maupun di Amerika maupun di seluruh dunia. Bagi siapapun yang mampu menyantet beliau Ferry Irwandi, maka akan diberi hadiah Alphard. Bahkan setelah tantangannya begitu sekian lama tidak ada yang mampu melakukannya, Ferry Irwandi beliau menambahkan hadiahnya menjadi Alphard dan 1 miliar rupiah. Kita tahu Alphard itu harganya 1,4 miliar, ya sekitar itulah, kemudian tambah 1 miliar berarti 2,4 miliar. Dari semula yang tantangannya hanya mengirimkan paku, kemudian karena kemarin kasus dengan Ria siapa itu yang ngakunya mantan dukun, mampu menggetkan seseorang dengan santet atau guna-gunanya, kemudian Ferry Irwandi menaikkan tantangannya menjadi bukan hanya mengirimi paku agar beliau muntah darah, tetapi juga bagi siapa saja yang mampu menyantetnya hingga wafat, hadiahnya pun naik menjadi 2,4 miliar. Tinggal tunjuk mau Alphard yang tipe apa, yang baru atau yang bekas, akan dipenuhi. 1 Alphard ditambah 1 miliar rupiah. Kemudian lagi dari seorang Pesulap Merah, beliau yang luar biasa pemberani. Saya salut ya dengan keberanian beliau Pesulap Merah, karena beliau sudah menerangkan bahwa tidak ada santet kecuali adalah wisa atau racun yang tidak bisa terdeteksi oleh alat-alat canggih kesehatan. Maka beliau itu ketika menantang, berarti menantang seperti itu. Saya itu, wah, ini seorang yang sangat-sangat luar biasa. Umar di zaman now, Sayyidina Umar di zaman now, begitulah ya keberaniannya. Karena apa? Karena mungkin saja ketika beliau Pesulap Merah sedang makan di restoran atau di mana, ingat kasus Jessica Mirna Salihin yang meninggal dunia setelah meminum kopi. Nah, itu kan bisa saja terjadi kepada beliau Pesulap Merah. Maka beliau, saya akui, sangat-sangat pemberani. Beliau juga lebih berani lagi dalam memberikan hadiah kepada siapa saja yang mampu menyantetnya. Siapa saja yang mampu menyantetnya akan diberi ongkos 10 kali lipat. Misal seorang itu yang bisa menyantetnya dari kutub utara ke Indonesia, datang ke Indonesia, maka nanti jika berhasil hadap-hadapan menyantet beliau Pesulap Merah, akan dikembalikan ongkosnya 10 kali lipat dan diberi hadiah rumah baru. Ayo, rumah lawas juga nggak apa-apa ya, silahkan tunjuk mana saja, silahkan tunjuk mana saja rumah di Jakarta dan nanti akan dibayar, tinggal terima kunci si penyantetnya itu dan juga sertifikatnya. Kita tahu rumah di sana itu harganya 2,9-2,7 miliar. Ini lebih besar dari hadiah yang diberikan oleh seorang Pak Ferry Irwandi. Pesulap Merah memang ya kita tahu ya subscribernya itu lebih banyak, 3 sekian juta, sehingga beliau mampu memberikan hadiah itu. Juga ada sponsor-sponsor yang kita tahu Pesulap Merah cukup dekat dengan Deddy Corbuzier. Tentu saja Deddy Corbuzier akan menambahkan sejumlah hadiah lagi jika memang ada seorang yang mampu menyantet Pesulap Merah. Tapi nyatanya apa? Bukan santet yang diterima oleh Pesulap Merah, tapi laporan-laporan kepada polisi dari Perhimpunan Dukun. Beliau mengklaim telah mendapat laporan puluhan dari kumpulan dukun-dukun tersebut. Nah, itu tidak akan kita bahas lebih jauh, karena yang kita akan bahas adalah
komentar para netizen yang sebagian kecil ternyata tidak mendukung aksi pesulap merah dan aksi Ferry Irwandi dalam memberantas santet ini. Seperti biasa selalu ada pro kontra, dan sebagian kecil netizen itu ada yang kontra, mengatakan bahwa pesulap merah itu terlalu masih cetek, tidak tahu seluk-beluk santet, karena sebenarnya ada yang menguasai santet. Dan kata netizen lagi ya, Nabi Muhammad SAW saja pernah disantet, pernah disihir. Apa kita tidak akan beriman tentang hal itu? Begitu dalam mereka menyerang pesulap merah dan Ferry Irwandi, membawa-bawa agama, membawa-bawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa benar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disantet? Nah, itu yang akan kita bahas. Mari. Dalam riwayat yang sangat-sangat sahih, karena diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ke redaksi Sahih Muslim, di situ ada babus sihri, menerangkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Tetapi kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini di kitabnya ya, itu diterangkan oleh perawi yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sahara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yahudiyun min Yahudi Bani Suraim yuqalu lahu Labid bin al-A'sam. Qalat hatta kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu hatta idza kana dzata yaumin ila akhirih. Kita sudah dapat poinnya dari yang tadi saya baca, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah pernah disihir oleh seorang yang bernama Labid bin A'sam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami yukhayyalu ilaihi, mengalami apa itu sejenis khayalan bahwa beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melakukan sesuatu, tetapi beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata belum melakukan sesuatu tersebut. Nah, ini efek dari sihir yang dikirimkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita garis bawahi di sini babnya sihir, bukan santet. Karena apa? Karena santet itu kan mengirimkan seperti yang kita kenal, mengirimkan paku, mengirimkan linggis, mengirimkan makanan ke dalam perut atau ke dalam organ tubuh musuh atau organ tubuh target. Tetapi di sini dalam kitab Muslim itu sihir. Sihir itu apa? Ya, sesuatu ilmu gelap, memanfaatkan kekuatan-kekuatan jin jahat untuk mencelakakan seseorang. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi objek. Ternyata beliau, apa yang dialami beliau hanya mengalami khayalan-khayalan, seperti sudah mendatangi istri yang selain Sayyidah Aisyah, tetapi ternyata belum, seperti itu loh. Seperti sudah melakukan sesuatu tetapi belum, jadi cuma khayalan-khayalan belaka. Dan ini memang kinerja sihir ya. Di dalam Al-Quran, karena netizen juga mengatakan, loh di Al-Quran kan ada sihir, masa kamu pesulap merah, kamu Irwandi tidak mau percaya? Di Al-Quran ada, di Sahih Muslim ada, di Sahih Muslim, di Sahih Bukhari ada. Tadi kita sudah bahas ya, di Sahih Muslim itu ternyata sihir hanya membuat korbannya seperti menghayalkan sesuatu tetapi tidak melakukannya. Lalu di dalam Al-Quran bagaimana? Kita semua sudah tahu di dalam Al-Quran ada sihir di zaman Nabi Musa, yaitu tongkat-tongkat para penyihir menjadi ular, dan ternyata ular-ular tersebut kemudian dimakan oleh ular dari penjelmaan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa seperti itu? Karena kinerjanya sama. Para penyihir itu memanipulasi penglihatan orang-orang
sehingga melihat seolah-olah tongkat-tongkat para penyihir berubah menjadi ular. Jadi memanipulasi penglihatan orang-orang. Lalu kemudian netizen juga mengatakan, loh itu di Al-Baqarah 102 itu kan ada juga dikatakan dua malaikat turun untuk mengajarkan sihir. Ya benar, di Al-Baqarah ayat 102 itu dikatakan yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Di dalam Al-Quran terang, panjenengan bisa cek dalam Al-Baqarah 102. Itu salah satu imbas sihir itu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Jadi bukan mengirimkan paku, mengirimkan batu atau mengirimkan nasi ke dalam perut seseorang, tetapi menciptakan khayalan-khayalan sehingga suami tersebut akhirnya merasa benci kepada istrinya. Ini sedikit cerita saja ya. Ada seorang teman, ya juga saudara, beliau itu ingin menyihir seorang wanita, cewek. Kemudian beliau itu membeli ube rampeng, buah-buahan dan sebagainya, kemudian sowan kepada seorang kiai. Kemudian beliau menyatakan bahwa ingin menyihir wanita atau gadis tersebut agar jatuh cinta kepadanya. Dan ternyata apa? Ketika benar-benar diberikan sesuatu, teman saya ini sebut saja S, dia benar-benar mendatangi gadis tersebut. Tetapi ternyata apa? Sampai di sana gadis tersebut malah ketakutan, bukannya tercinta-cinta, ter-SS kepada si S, malah ketakutan. Ternyata apa? Karena ternyata si S dikerjai oleh sang kiai. Sang kiai menyerupakan si S dengan seorang yang sangat menakutkan, atau ya mudahnya membuat gadis tersebut melihat si S itu seperti genderuwo lah, seperti itu. Jadi ketakutan. Jadi kembali lagi di sini bahwa kinerja sihir ini itu membaburkan atau menyamarkan mata korban agar melihat sesuatu yang tidak dia lihat, melihat sesuatu yang tidak sebenarnya, seakan-akan sudah melakukan sesuatu tetapi tidak melakukannya, dan begitu seterusnya, sehingga seorang suami bisa bercerai atau menceraikan istrinya. Itu kinerja sihir yang ada di kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kemudian di Al-Quran. Memang tidak disebutkan di Al-Quran secara perinci kinerja sihir lainnya ya, tetapi kemungkinan saja ada, yaitu mengirimkan benda padat atau dematerialisasi ke dalam perut korban. Tetapi sampai detik ini, nyatanya pesulap merah juga Irwandi masih baik-baik saja. Jadi bagi panjenengan yang ingin membuktikan dematerialisasi dengan memasukkan sesuatu ke dalam perutnya pesulap merah atau perutnya Ferry Irwandi, maka waktu dan tempat masih dipersilahkan. Panjenengan akan, jika berhasil, akan mendapatkan hadiah 2,9 miliar, yaitu nilainya sekitar 2,9 miliar. Minim-minimnya 2,4 miliar. Tantangannya masih terbuka sampai detik ini. Beliau berdua masih menantang semua orang dengan hadiah yang cukup fantastis. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.